Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran seni budaya bab kedua mengenai seni patung. Silahkan dibuka LKS-nya masing-masing dan disimak penjelasan dari Ibu. Pada bab kedua ini kita akan belajar mengenai pengertian dan fungsi patung, bentuk dan jenis patung, dan juga bahan alat dalam berkarya seni patung. Pengertian dari seni patung sendiri merupakan seni pahat atau bentuk badan yang padat yang diwujudkan dalam 3 dimensional yang ciptaannya bias berupa gambar-gambar timbul atau relief maupun patung yang dibuat dari media kayu maupun logam. Di sebelah sisi kanan terlihat contoh gambar dari seni patung. Untuk fungsi patung sendiri ada beberapa. Yang pertama, patung religi digunakan untuk beribadah, contohnya masyarakat Hindu maupun Buddha. Selanjutnya ada patung untuk monumen, untuk mengenang jasa pahlawan kita. Ada contohnya juga. Kemudian yang ketiga untuk patung arsitektur, untuk konstruksi bangunan. Biasanya digunakan dalam bangunan-bangunan bersejarah maupun di rumah. Biasanya yang suka menggunakan patung arsitektur biasanya orang-orang seni. Kemudian patung untuk dekorasi. Nah, ini digunakan untuk memperindah lingkungan. Contohnya patung angsa ditaruh di taman untuk mempercantik lingkungan kita. Selanjutnya yaitu bentuk dan jenis patung. Di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu patung figuratif, merupakan tiruan dari bentuk alam, manusia, binatang maupun tumbuhan. Di sini saya mengambil salah satu contoh patung dari Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Selanjutnya yaitu patung deformatif, meniru bentuk alam yang dikreasikan menurut gagasan imajinasi pematung. Figuratif dan deformatif memiliki persamaan, yaitu meniru bentuk alam. Akan tetapi, deformatif lebih diimajinasikan oleh sang pematung. Contohnya, kita mengambil binatang. Nah, kita mengambil burung. Nah, ini diimajinasi pematung, jadi ditambahin atasnya, terus lidahnya dibikin lancip atau bagaimana. Nah, itu ditambahin dengan imajinasi pematung. Selanjutnya yaitu patung non figuratif. Nah, ini imajinasi atau khayalan dari pematung sesungguhnya, jadi bisa dalam bentuk ini apa ya, api atau apa. Nah, itu jadi imajinasi dari khayalan dari sang pematung. Kemudian yaitu bahan seni patung. Bahannya ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bahan lunak. Nah, bahan lunak itu yang sangat lembek. Nah, contohnya itu sabun, plastisin, dan tanah liat. Untuk yang kedua yaitu bahan sedang. Bahan sedang maksudnya tidak lunak maupun tidak keras, jadi dia sedang-sedang saja. Contohnya yaitu kayu waru, kayu sengon, kayu randu, kayu mahoni. Untuk yang terakhir yaitu bahan keras, contohnya yaitu kayu jati, batu andesit, batu granit, batu poalam atau batu marmer. Ini sangat keras. Selanjutnya yaitu ada alat seni patung. Di sini ada beberapa dari alat seni patung. Yang pertama yaitu butsir. Butsir itu digunakan untuk membentuk patung yang berbahan tanah liat atau plastisin. Nah, butsir ini terbuat dari kayu dan kawat. Selanjutnya yang kedua yaitu meja putar. Meja khusus yang dirancang sederhana untuk membuat patung dapat diputar, untuk mempermudah dalam membentuk patung dari segala arah.
Kemudian yaitu palu. Palu ini digunakan sebagai pemukul alat pahat agar dapat menembus bahan baku dalam membuat patung. Selanjutnya ada cetakan untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat. Ada juga sendok adukan yang berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada kerangka patung. Selanjutnya ada gergaji, digunakan untuk memotong bagian dari kayu yang akan digunakan, dan juga alat pahat yang digunakan untuk membuat pola atau bentuk patung yang akan kita buat. Nah, alat ini merupakan alat pokok dalam membuat patung yang menggunakan media kayu. Selanjutnya ada juga bor yang digunakan untuk mempermudah membuat lubang pada kayu. Dan yang terakhir ada juga lem yang digunakan saat proses pemahatan. Nah, apabila ada bagian yang patah, kita bisa menempelkannya kembali menggunakan lem. Itulah beberapa alat yang digunakan dalam membuat seni patung. Untuk tugas anak-anak kelas 9, silahkan kerjakan LKS Seni Budaya halaman 15. Ini dikerjakan di buku tugas, kemudian dikumpulkan di Google Classroom pada menu bab 2. Nah, deadline-nya hari Jumat, tanggal 21 Agustus 2020. Masih ada banyak waktu, hampir 1 minggu ya. Nah, silakan dikerjakan sebaik-baiknya. Jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Jika masih ada yang bingung atau kurang paham, bisa japri saya. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran seni budaya bab kedua